Selamat pagi. Kita bertemu lagi nih Pak Domi. Terima kasih Pak Domi sudah berkenan hadir untuk memberi pencerahan kepada teman-teman. Jadi baik di dunia konstruksi maupun yang konstruksi ya Pak. Ya, umum juga bisa. Oh, umum. Ya, jadi Pak ini kan ada satu permasalahan yang bisa jadi teman-teman itu pada nggak bisa tahu nggak atau aware belum ya. tahu Ya, belum bisa tahu. jadi ya. Ada yang mungkin belum tahu, ada juga yang tahu tapi diem aja, bisa jadi. Jadi gini Pak, mengenai lingkungan kerja Pak. Ya. Nah, mungkin Pak Domi bisa menjelaskan ini Pak. Sebenarnya Ya. lingkungan kerja ini apa sih Pak? Ya, Oke Pak, silakan. karena begini, kalau kita bicara lingkungan itu berarti bisa luas bisa sempit. Oke, ya. Tapi karena ada ditambahin kerja berarti tempat kerja. Jadi enak kan gitu kan, berarti lingkungan tempat kerja. Nah, Ya. kalau lingkungan tempat kerja dasarnya kita ada Permenaker 5 tahun 2018. Jadi ruang lingkupnya itu tempat kerja. Jadi lingkungan tempat kerja ya itu ya. Yang di luar badan kita itu kan pengaruhnya banyak. Nah, kita kadang-kadang itu agak susah membatasi diri, karena saya juga tidak akan ngomong lingkungan kerja, nanti dampaknya ke tetangga kiri kanan bahkan lingkungan hidup. Tapi saya fokus aja ke lingkungan kerja dulu nih. Kalau lingkungan kerja itu ada 3 hal yang penting, atau kalau saya perluas jadi 5 juga bisa. Pertama itu masalah apa? Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Faktor pertama adalah, kalau kelompok pertama itu adalah fisika kimia. Fisika kimia. Nah, yang kedua adalah biologi, ekonomi dan psikologi. Nah, ini kelompok kedua. Nah, kelompok ketiganya itu terkait dengan hygiene dan sanitasi. Nanti saya kalau fisika dan kimia itu selalu bicaranya ada nilai ambang batas yang nggak boleh dilampaui. Yang nggak boleh dilampaui. Misalnya suara. Boleh suara. Terus apalagi suhu. Kelembapan gitu ya Pak. Kelembapan bisa, gelombang magnet bisa, elektromagnet gitu ya Pak. Ya, itu kalau kita bicara fisika. Kalau kimia berarti kandungan dari bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan itu Pak. Yang kita pakai. Yang kita pakai, yang ada di lingkungan kerja. Itu fisika kimia, seperti kuncinya NAB. Tapi kalau kita bicara biologis, kemudian ekonomis, psikologis, itu ada standar. Sudah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, harus dipenuhi. Misalnya nih, kalau kita di komputer nggak boleh deket-deket ya, nggak boleh deket-deket dan paling lama berapa menit, berapa istirahat yang gitu. Jadi itu bicaranya standar yang harus dipenuhi. Dipenuhi. Misalnya ngangkat barang maksimal sekian kilo, manual, terus ada jaraknya, itu standar. Psikologis khususnya stres, ada alat ukurnya, gitu. Nah, kemudian biologis berarti standarnya itu misalnya di ruangan ini maksimal kecoa 0 atau 1 kan gitu. Atau nggak ada. Nggak ada, atau nyamuk atau lalat. Misalnya juga binatang berbisa, itu aturannya di biologi gitu. Pak, ini tadi kan belum lama ini Bapak nyebut, waduh nanti kalau kena tetangga gimana ini? Itu kalau di konstruksi ada Pak? Ada kalau di konstruksi, tapi sebelum ke situ saya harus kupas yang namanya hygiene dan sanitasi. Hygiene ya bahasanya kebersihan, sanitasi juga menyangkut ukuran ruangan, ventilasi, udara ya. Itu kan bahasnya di situ aja ya, bahasnya di situ aja. Nah, nanti turunan kecilnya oke. Nah, di konstruksi kita punya mapping risiko. Mapping risikonya itu khususnya masalah, kalau kita lihat mapping keteknikan, kemudian mapping K3, masih ada satu lagi, mapping public dan mapping environment. Nah, lingkungan kerja kita ada juga ini. Ada lingkungan kerja internal, contohnya
kotor, kimia yang tadi kita bahas itu masuk internal. Sarana yang kita pakai kalau rusak Akses itu. betulin kan gitu, betulin. Akses itu. Tapi di masuk lingkungan lingker ya? kerja, iya masuk. Masuk. Di luar itu, kalau tetangga komplain gimana? Bergetar, kena getaran, terus air kotornya ke pemukiman, ke usaha. Warga ini. Iya, warga bisa komplain. Nah itu ada di ya Permen Pak, PUPR 10 tahun 2021. konstruksi. Iya. Jadi Kalau uji lingkungannya paling cuma 4, tanah, air, suara, udara. SMKK-nya ini. Iya, 4 ini boleh berkembang. Tanah, Tapi udara, air, udara, suara. Wis fokus ke situ. Ini alat ukurnya nggak ada yang mahal gitu ya. Nah di samping itu kita memikirkan kan dampaknya terhadap masyarakat sama dampak terhadap tenaga kerja ukurannya berbeda. Contohnya kebisingan beda, Anda boleh kerja 85 di situ. Tetangga enggak, 55 sampai 60. Udah keganggu dia. Komplain dia. Nah, makanya harus hati-hati. Di luar itu ada lagi lingkungan hidup. Dampak dari konstruksi ada di lingkungan hidup. Ada ukurannya lagi. Nah levelnya 1 sampai 5. Ya. Itu Pak, kira-kira ada lagi Pak yang perlu Jadi teman-teman itu ternyata memang ada 2 peraturan ini ya. Tadi udah disampaikan dari Kemenaker dan dari SMKK. Maksudnya dari PUPR. Jadi yang Kemenaker itu lingkungan kerja di tempat kita bekerja, tapi kalau yang dari PUPR ini sudah nyenggol tonggo, sudah berhubungan dengan tetangga, malah lebih jauh lagi dengan lingkungan hidup ya Pak. Ya. Nah perlu saya tambahkan juga Pak. Ya Pak. Karena ini ilmunya agak advance, maka yang diberikan tugasnya itu ahli lingkungan kerja ada. Muda Madya Utama. Oh, ada sertifikatnya nih Pak? Ada sertifikatnya. Dia punya kewenangan di perusahaan untuk memeriksa, punya kewenangan. Tapi tidak meniadakan kewenangan untuk pihak independen untuk melakukan pemeriksaan. Tetap boleh. Bukan boleh, harus. Biasanya 6 bulan sekali. Oke. Tapi kan kalau komplain nggak menunggu Pak, nggak menunggu 6 bulan. Nah, makanya setiap saat saran saya perusahaan atau unit kerja belilah alat ukur yang sederhana itu. Seperti itu Pak. Pak, minum dulu Pak. Yuk. Nah ini ngomong terus haus. Baik, makasih Pak Domi ya Pak. Ya, mari kita tegakkan K3 ini ya. Jadi biar teman-teman ini pulang dengan sehat dan selamat. Selamat pagi, kita lanjut lagi. Ya, Itu dapat 2 Pak.